Bagaimana jika dikatakan bahwa dunia seperti yang kita kenal hari ini, ilmu pengetahuan modern, seni, filsafat, dan bahkan politik, dibentuk oleh satu periode dalam sejarah? Inilah Renaissance, masa kebangkitan, revolusi, dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Apa itu Renaissance? Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini merujuk pada periode sejarah Eropa, kira-kira antara abad ke-14 hingga ke-17, yang ditandai dengan kebangkitan minat terhadap pengetahuan klasik Yunani dan Romawi kuno. Tapi ini bukan sekadar menemukan kembali teks-teks lama, ini adalah cara berpikir ulang secara menyeluruh tentang seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kemanusiaan itu sendiri. Latar sejarah. Untuk memahami Renaissance, kita perlu melihat masa sebelumnya, abad pertengahan. Setelah runtuhnya kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi, Eropa memasuki masa keterpurukan dan stagnasi. Pengetahuan banyak disimpan di biara-biara, tingkat melek huruf menurun. Namun pada abad ke-12, perubahan mulai terasa. Perang salib mempertemukan orang Eropa dengan para ilmuwan Islam yang telah melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Yunani. Di kota seperti Baghdad dan Cordoba, terjemahan karya Aristoteles, Plato, Galen, dan Ptolemeus dalam bahasa Arab dipelajari, dan akhirnya dibawa kembali ke Eropa. Sementara itu, wabah hitam pada abad ke-14 meskipun tragis menyebabkan perubahan sosial besar. Kekurangan tenaga kerja memberi kekuatan pada petani, melemahkan sistem feodalisme, dan membuat orang mulai mempertanyakan tatanan lama. Kebangkitan humanisme. Salah satu ciri khas Renaissance adalah humanisme. Gerakan intelektual ini menekankan potensi dan pencapaian manusia. Para humanis percaya bahwa mempelajari karya-karya klasik dapat mengajarkan cara hidup yang lebih baik, bukan hanya untuk akhirat, tapi juga untuk kehidupan saat ini. Tokoh seperti Petrarch, bapak humanisme, mencari naskah-naskah klasik yang hilang di biara-biara. Erasmus, seorang humanis asal Belanda, menggunakan kritik teks untuk memperbaiki kesalahan dalam Alkitab. Semangat pencarian ini menjadi dasar bagi reformasi dan revolusi ilmiah. Seni Renaissance. Seni Renaissance bukan hanya indah, seni ini revolusioner. Seniman seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Raphael menggunakan teknik ilmiah seperti perspektif, anatomi, dan chiaroscuro untuk menghidupkan karya mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Buku catatan Leonardo penuh dengan sketsa anatomi yang rinci, studi tentang cahaya dan air, serta desain mesin yang jauh melampaui zamannya. Patung David, karya Michelangelo, bukan hanya patung, itu adalah simbol politik kemerdekaan Florence. Sedangkan The School of Athens, karya Raphael, memuliakan kebijaksanaan klasik dengan realisme yang luar biasa. Ilmu pengetahuan dan inovasi. Saat seni berkembang, ilmu pengetahuan mengalami revolusi senyap. Renaissance menjadi jembatan antara skolastik abad pertengahan dan metode ilmiah modern. Leonardo da Vinci membedah mayat untuk memahami anatomi manusia secara ilegal. Nicholas Copernicus mengusulkan model heliosentris alam semesta yang menentang kepercayaan geosentris selama lebih dari 1000 tahun. Galileo Galilei melanjutkan gagasan ini, menggunakan teleskop untuk mengamati bulan Jupiter, membuktikan bahwa tidak semua benda langit mengelilingi bumi. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg sekitar tahun 1440 mempercepat penyebaran ide, membuat buku lebih terjangkau dan pengetahuan lebih mudah diakses. Politik dan masyarakat. Renaissance juga mengubah dunia politik. The Prince, karya Niccolo Machiavelli, menolak idealisme dan menganalisis kekuasaan sebagaimana adanya. Karya ini menjadi dasar bagi ilmu politik modern. Di masyarakat muncul keluarga pedagang kaya seperti Medici di Florence. Mereka menggunakan kekayaan untuk mendominasi politik sekaligus mensponsori seniman, ilmuwan, dan filsuf. Petronace menjadi kekuatan pendorong inovasi. Pendidikan juga berubah, universitas mulai mengajarkan mata pelajaran sekuler, tingkat melek huruf meningkat, dan konsep manusia Renaissance, individu serba bisa, menjadi cita-cita. Renaissance di luar Italia. Meski dimulai di Italia, Renaissance menyebar ke seluruh Eropa. Di utara, seniman seperti Albrecht Dürer menggabungkan teknik Italia dengan realisme khas Eropa Utara. Di Inggris, Renaissance menginspirasi karya William Shakespeare yang mengeksplorasi tema manusia secara mendalam. Perancis dan Spanyol mengembangkan budaya Renaissance mereka sendiri. Di wilayah Belanda, percetakan berkembang pesat dan tokoh reformasi seperti Martin Luther dan Erasmus membantu mendorong reformasi Protestan. Warisan Renaissance. Renaissance tidak berakhir, ia berkembang. Warisannya terlihat dalam pencerahan, revolusi ilmiah, lahirnya ide demokrasi, bahkan di era digital saat ini. Itu adalah masa ketika manusia mulai menatap ke dalam, keluar, dan ke masa depan. Renaissance mendefinisikan ulang arti menjadi manusia, yang mengajarkan bahwa bertanya, mengeksplorasi, dan mencipta adalah bagian penting dari kodrat kita. Ia mengingatkan bahwa kemajuan dimulai dari rasa ingin tahu dan bahwa ide ketika dibebaskan bisa mengubah dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka penjelasan mendalam tentang Renaissance ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk konten sejarah lainnya yang didukung oleh data ilmiah. Topik apa yang harus kita bahas selanjutnya? Tulis idemu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.